Nah inilah sahabat makam dari Abah Kabayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Mang Iya. Nah kali ini saya sedang berada di TPU Sirnaraga, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Tepatnya di samping Bandara Husein Sastranegara Bandung ya. Dan mohon maaf jika gambarnya agak kurang terang karena kebetulan saya datang ke sini mau menjelang maghrib. Di mana saya rutin datang ke sini untuk berziarah ke makam orang tua. Nah, di sini berdekatan sekali dengan makam orang tua ada makam tokoh terkenal juga ya di Bandung. Beliau adalah seorang dai kondang pada zamannya karena sering dipanggil berceramah ke daerah-daerah, juga seorang penyiar radio yang sering membawakan dongeng Sunda seperti halnya Wakepoh, Mang Barna, Mang Jaya, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini adalah Abah Kabayan. Nah, dan beliau juga merupakan ayah kandung dari anak sematawayang yang kini menjadi legenda ya, hidup. Seorang penyanyi, musisi pop Sunda yaitu Doel Sumbang. Nanti kita akan sedikit bahas tentang beliau ya. Nah, berdekatan dengan makam ayah saya juga ada makam seorang penyanyi terkenal di era 90-an. Tentunya bagi kawan-kawan yang hidup di tahun tersebut, tahun 90-an, pasti tidak asing lagi dengan nama Poppy Mercury. Nah, beliau seorang penyanyi bergenre pop rock ya. Nah, nanti kita akan berziarah ke makamnya. Di sini juga dimakamkan pendiri salah satu organisasi sepak bola terbesar di Indonesia yaitu PSSI, yang mana kita semalam euforia ya dengan kemenangan klub kesayangan kita yaitu Persib Bandung. Jadi kali-kali nih para bobotoh coba berziarah ke sini ya, ke pendiri PSSI yaitu Insinyur Suratim. Makanya ada piala Suratim. Dan ada lagi makam istri mantan Pangdam Siliwangi yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Bandung, yaitu istri dari Jenderal Ibrahim Aji. Nah, entah kenapa saya begitu jatuh hati terhadap sosok Jenderal Ibrahim Aji ini. Beliau terkenal sebagai seorang Pangdam ya, Panglima Siliwangi yang berhasil menangkap gembong DITII yaitu Kartosuwiryo. Dan satu hal yang paling menarik menurut saya adalah ketika penangkapan anggota PKI, satu-satunya daerah yang tidak terjadi pembantaian yaitu Jawa Barat. Ya, sementara di Jawa Tengah, Aceh, ya, di Sumatera, di daerah lain di Indonesia itu setelah penangkapan itu sampai terjadi pembantaian besar-besaran. Ada yang digorok, ada yang disuruh gali kuburannya sendiri, ya, lalu ditusuk oleh bayonet atau oleh bambu runcing dari belakang, itu masya Allah ya. Nah, berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Barat saat itu memang kebanyakan tidak ada gejolak ya, seperti daerah-daerah lainnya. Dan Jenderal Ibrahim Aji ini memandang bahwa masyarakat di Jawa Barat ini tidak tahu apa-apa, kebanyakan petani, bahkan ada yang memang buta huruf ya. Sehingga ketika dikasih kartu sakti, yang katanya ini bisa membeli sembako gratis ya, terus bisa masuk bioskop gratis, tentunya masyarakat saat itu yang menerima aja, padahal di situ tertulis anggota PKI. Akhirnya Jenderal Ibrahim Aji ini datang langsung kepada Soeharto yang saat itu memang diberikan mandat Super Semar agar khusus untuk Jawa Barat ini adalah urusan saya. Nah, itu saya yang akan bereskan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Lalu beliau menginstruksikan kepada seluruh koramil di Jawa Barat agar jangan sampai ada pembunuhan ex-PKI karena mereka merupakan orang yang nggak ngerti apa-apa. Itu dikasih kartu lalu dicaplah sebagai orang anggota PKI. Masya Allah ya. Makamnya Jenderal Ibrahim Aji ini di Garut, dulunya di Bogor tapi dipindahkan ke Garut. Nanti kapan-kapan kita ziarah. Jasanya luar biasa. Andai kata saat itu terjadi pembantaian
ex-PKI, yang mana mungkin orang banyak yang nggak ngerti apa itu PKI, yang menerima kartu begitu saja. Mungkin banyak sahabat-sahabat saat ini yang nggak lahir karena orang tuanya terbunuh saat kejadian pembantaian dulu. Nah, baik, kita akan berziarah ke makam dari Abah Kabayan. Nah, inilah sahabat, makam dari Abah Kabayan. Abah Kabayan ini memiliki nama asli, yaitu Haji Dr. Andes Haji Encep Apandi atau Abah Haji. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1938 dan wafat pada tanggal 18 Juni tahun 2002. Ada kisah menarik ya antara Abah Kabayan ini dengan putranya, yaitu Doel Sumbang. Dikarenakan saat kuliah, Doel Sumbang ini begitu tertarik dengan dunia seni, sehingga Abah ini begitu khawatir terhadap anaknya, takut ikut pergaulan yang kurang bagus. Ya wajarlah orang tua, seperti halnya kita zaman sekarang takut anak-anaknya terbawa pergaulan yang tidak baik ya. Lalu mengultimatum, karena memang sekolahnya mulai agak terganggu, memilih sekolah atau musik. Dan ternyata Doel Sumbang, atau yang memiliki nama asli Wahyu Apandi, karena beliau juga kan ayahandanya Encep Apandi gitu, ternyata bandel ya memilih musik. Lalu dengan halus Abah ini mengusir secara halus, kalau seandainya pilihan kamu tetap di musik, maka maaf, rumah ini tidak ada lagi tempat untuk itu. Ya akhirnya Doel Sumbang pergi ya, dan sampai tidur di emperan, di Braga, karena saat itu beliau sedang ikut kegiatan teater di Braga, yang mana disitulah terasah jiwa seni dari Doel Sumbang. Baru pulang lagi ke rumah setelah beliau berhasil mengeluarkan satu album, yaitu Kalau Bulan Bisa Ngomong. Kisahnya hampir mirip dengan film Rhoma Irama ya, Berkelana. Masya Allah. Nah, kita doakan mudah-mudahan Abah Kabayan ini Allah tempatkan di tempat tertinggi, yaitu Iliyin, diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, dan digolongkan kepada golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini makam orang tua, dan ini ada makam seorang penyanyi yang memang terkenal di era tahun 90-an, dan tentunya bagi sahabat yang hidup ya di era 90-an pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Poppy Mercury atau Poppy Muspidawati. Beliau merupakan seorang penyanyi legendaris juga ya, sejaman dengan almarhumah Nika Ardila, yang mana memang beliau juga merupakan sahabat dekat ya Nika Ardila. Sempat digadang-gadang untuk menjadikan beliau sebagai pengganti Nika Ardila, namun ternyata takdir berkata lain, bahwa beliau berpulang ke rahmatullah beberapa bulan setelah kepergian dari almarhumah Nika Ardila. Nah, beliau meninggal sepulang dari konser terakhirnya di Padang. Lalu beliau merasakan panas di tenggorokan dan pingsan ya. Akhirnya beliau dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Karena susah bernapas, leher beliau ya dikasih lubang, dibolongin supaya bisa napas. Namun pada hari Senin pagi, tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 1995, beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Disolatkan di Masjid Sukajadi, Sarijadi, dan dimakamkan di sini di TPU Sinaraga Bandung. Beliau lahir pada tanggal 15 September tahun 1972, seusia dengan Desi Ratnasari ya kalau masih ada sekarang. Dan di sini dimakamkan juga ayahanda beliau, yaitu Dr. Andes Haji Kemal, merupakan seorang dosen ya, dan juga ibunya di sini.